faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ustazah Natasha yang Masya Allah suaranya begitu merdu dan melantunkannya begitu khusyuk. Moga-moga menjadi rahmat bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita insya Allah oleh guru Ustazah Hajah Miatul Ummah. Kepada beliau dipersilahkan. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah hari ini sehat walafiat Bu. Alhamdulillah. Lahir batinnya sehat. Alhamdulillah. Bahagia hari ini. Alhamdulillah. Ada yang enggak bahagia? Ada enggak? Ada nggak yang lagi nggak bahagia? Mana orangnya? Ada orang di mukanya ketawa-ketawa tapi hatinya lagi sakit gitu. Ada nggak yang begitu di sini? Ada. Nggak ada, insya Allah. Siapa sih yang nggak kepengen hidup bahagia? Ada nggak di sini yang nggak kepengen hidup bahagia? Ada orang kerja terus ngejar cuan. Tahu cuan Bu? Ya. Kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Capek dia kerja terus. Kira-kira walaupun uangnya banyak, harta bendanya berlimpah, tapi dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa istirahat. Bahagia nggak kira-kira kayak begitu? Di sini di pojok sebelah sana misalkan ada yang lagi duduk-duduk nyender tahu-tahu tidur. Ada yang begitu? Dari tadi nggak ada ya, alhamdulillah. Kira-kira kalau begitu bahagia ya? Insya Allah, karena ukuran kebahagiaan itu tidak selalu dari yang namanya materi. Tetapi kita tentunya minta kepada Allah setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu doa kita setiap hari. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kita nggak ada yang pengen ya Bu ya. Di dunia keblangsak, di akhirat selamat. Nggak ada juga yang pengen begitu. Atau di dunia bahagia, di dunia selamat, di dunia senang, tapi di akhirat kita keblangsak, nggak ada yang mau juga begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita selalu berdoa dengan doa yang tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, apa sih syaratnya, modalnya, caranya supaya kita bisa bahagia? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Caranya kita harus punya yang namanya iman. Iman, tahu iman? Apa itu iman? Percaya. Percaya sama siapa? Sama Allah yang paling utama. Iman yakin kepada Allah. Namun iman yang saya maksud di sini juga punya makna yang lain. Yang pertama, ikuti perintah Allah. Orang pengen selamat di dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan akhirat harus ikutin apa kata Allah. Allah suruh sholat, kita sholat. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh kita berbakti kepada kedua orang tua, harus mau berbakti kepada kedua orang tua. Allah suruh kita sayang, hormat, saling tenggang rasa, saling menjaga sikap kepada sesama, kita kudu turutin ya Bu ya.
itu insya Allah bahagianya kita lahir batin. Kalau bukan cuma egois memikirkan diri sendiri, tetapi kita juga punya kepedulian, rasa menghargai terhadap sesama, insya Allah nggak bakal dijulitin tetangga. Emang enak dijulitin? Enggak kan? Begitu. Jadi ikutin perintah Allah. Termasuk ketika Allah melarang kita korupsi, melarang kita tidak berbuat jujur, melarang kita berzina dan lain-lain, kita harus ngikutin. Insya Allah senangnya kita tidak hanya di dunia tapi sampai juga ke akhirat. Nah, yang kedua juga bermakna i'timad 'ala Allah. Apa itu artinya? Hanya Allah yang kita jadikan sebagai tempat bersandar. Ibu pengen dipuji orang, pengen dihormatin orang, tapi orang gak mau ngormatin kita, seneng apa enggak? Ibu butuh uang hari ini 1 M, minta bantuan sama orang gak ada yang mau bantu, sedih apa enggak? Tetapi ketika ibu bapak semuanya menyandarkan segalanya hanya kepada Allah, Allah itu maha baik, Allah itu maha hebat, Allah itu maha kaya, Allah maha kuasa, maka tidak ada yang mustahil ketika Allah sudah ridho dan Allah kehendaki. Maka gantungkan segala harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bu ya. Di dalam surat At-Talaq ayat 2-3 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Apa ibu-ibu, cakep ya, alhamdulillah. Kata Allah, apa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kita takwa, takut sama Allah, iman sama Allah, mengandalkan Allah saja untuk semua urusan kita, yaj'al lahu makhraja, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar bagi segala kesulitannya. Tuh Bu, percaya. Gak usah mikirin apa kata orang. Yakin Allah bisa bantu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan memberikan kita rizki dari arah yang kita gak pernah duga. Kita ekspektasinya 1 miliar. Bisa jadi Allah kasih berlipat-lipat. Gak ada yang mustahil kan buat Allah. Tuh yang pertama, yaitu apa? Tadi yang pertama, ikuti perintah Allah, i'timad 'ala Allah. Yang kedua M. Apa itu M? Mensyukuri dan menerima semua ketetapan Allah. Biar kata kita dikasih wajah begini. Cakep apa jelek? Cakep. Alhamdulillah. Ibu masih bisa ketawa ya. Bangun tidur masih punya nafas. Alhamdulillah. Punya suami biar begitu juga udah paling cakep sedunia. Cakep. Alhamdulillah punya suami. Iya betul apa enggak Bu? Betul. Syukur. Dan kebahagiaan itu tergantung kita. Kita mau syukur apa enggak? Ada orang hartanya berlimpah tapi hatinya enggak tenang. Sementara ada orang makannya tiap hari cuma pakai nasi sama sambal terasi. Udah enak banget. Tambah ayam. Oh iya, apalagi tambah ayam. Sayur asem. Iya. Semur, rendang. Wah, tambah enak lagi ya Ustaz ya. Enak ya. Jadi tergantung kitanya. Mensyukuri dan yang kedua menerima segala ketetapan Allah. Apa yang menjadi ketetapan Allah itu yang paling baik buat kita. Allah kasih kita wajah begini, ini porsi kita yang paling sempurna. Ibu gak puas, pengen hidung mancung, dimancung-mancungin pakai apa? Pakai selang. Kemancungan. Akhirnya wajahnya gak proporsional Bu ya. Jadi syukur dan terima semua takdir dan ketetapan Allah. Karena pilihan Allah itu yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita menurut kita yang terbaik begini tapi Allah gak mau. Menurut Allah yang terbaik adalah yang lain. Maka kita harus terima takdir itu. Insya Allah. Yang ketiga A. Apa itu A? Amankan diri dari ambisi dunia. Tuh tadi di surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah udah jelasin. Jangan sampai harta benda kita, keluarga kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena hidup kita tidak selamanya. Biar ibu punya rumah banyak, harta benda banyak gak bakalan muat dibawa ke dalam kuburan, betul kan? Gak muat Bu, semua gak akan kita bawa mati. Yang kita bawa apa? Hanya
iman dan amal soleh. Ya, jadi amankan diri dari ambisi dunia. Jangan kepengen sesuatu yang di luar kemampuan kita, apalagi sampai melupakan waktu. Waktu istirahat lupa, waktu makan lupa, waktu ibadah apalagi naudzubillah min dzalik. Akhirnya bisa menghalalkan segala cara ketika sudah ambisi. Dan yang terakhir N, apa itu N? Nikmati hidupmu, enjoy your life. Nikmat. Ngerti kagak Bu? Ngerti gak Bu? Nikmatin. Ya, banyak orang sakit itu awalnya gara-gara stres. Ini belum selesai, ini belum tercapai. Target ini belum dapat, stres dia. Coba ibu lihat di pinggir jalan, di warung kopi, orang duduk sambil ngopi, sambil makan pisang goreng. Sedep ya, enak ya. Dia gak punya beban hidup, gak stres dia. Jadi nikmat hidupnya, insya Allah sehat tuh kalau begitu. Maka nikmati hidupmu dan yang kedua jangan ngurusin hidup orang lain, bukan urusan kita. Bodoh amat orang mau bagaimana, jangan pakai dengki, jangan pakai ngiri, nganan aja ya. Jangan pakai ngiri, biarin sudah sudah tempatnya masing-masing, sudah porsinya masing-masing. Baik ibu-ibu sekalian, jadi dengan iman tadi ikuti perintah Allah, i'timad 'ala Allah, kemudian mensyukuri dan menerima semua ketetapan Allah, amankan diri kita dari ambisi duniawi dan yang terakhir apa? Nikmati hidupmu, jangan ngurusin hidup orang lain. Mudah-mudahan kita bisa dapat yang namanya bahagia. Amin. Baik di dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih Ustaz Jamiatul Ummah yang begitu luar biasa. Yang mudah-mudahan apa beliau sampaikan bawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal. Yang penting nikmatin hidup. Depan suami senyum, depan mertua senyum, depan tetangga enggak ada orang Masya Allah tabarakallah, luar biasa Ustazah. Pembahasan Ustazah begitu menarik, membuat para jamaah yang ada di sini udah nggak sabar pengen bertanya sama Ustazah. Ada yang mau bertanya? Masya Allah Ustazah, banyak banget, cuma kesempatan cuma satu orang. Siapa nih kira-kira? Boleh yang di tengah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kartina. Mau bertanya Ustazah. Jadi ada seorang ahli ibadah, kemudian kehidupannya sangat penuh sekali dengan ujian. Tidak hanya diuji lewat ekonomi, namun juga diuji dengan kesehatannya. Pertanyaannya, apakah ada balasan baginya kelak di yaumil akhir nanti? Itu saja Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Kartina, temannya Ibu Kartini. Tetangganya Ibu Markona. Oh Masya Allah. Baik Ibu Kartina, pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini yang sering sekali ditanyakan di kalangan masyarakat kita ya. Orang rajin ibadah kok hidupnya kayaknya begitu-begitu aja. Malah ada yang keblangsak kayak tadi misalnya ya. Ekonominya kok nggak maju-maju. Sementara mereka orang-orang yang nggak punya iman. Orang-orang yang nggak punya iman, Allah kasih kenikmatan hidup yang luar biasa. Punya perusahaan besar. Punya karyawan banyak. Populer. Siapa yang nggak pengen dapat kenikmatan begitu? Tapi itu kalau kita pikirin orang nggak punya iman, nikmatnya cuma di mana? Di dunia doang, Bu. Sementara ahli ibadah ini Allah uji. Allah uji apakah dia masih istiqomah enggak dengan ibadahnya. Ya, dan itu tadi M yang saya katakan, mensyukuri dan menerima semua takdir atau ketetapan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin saja barangkali kamu benci, kamu gak suka dengan sesuatu, tapi menurut Allah itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, barangkali kamu suka dengan sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Nah buat yang ahli ibadah ini ujian semasa di dunia, Bu.
Ya, ujiannya kayak begini nih. Dan semua kita pasti punya ujian masing-masing. Tinggal bagaimana kita bersyukur dengan yang sudah Allah berikan kepada kita dan terus bersabar. Di dalam ayat lain Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sabar. Insya Allah di akhirat pahalanya udah banyak banget Allah sediakan kalau kita mau sabar. Kalau kita mau syukur. Sampai meninggal misalkan begitu-begitu aja kondisinya. Itu ujian dia selama di dunia, tetapi di akhirat insya Allah Allah akan angkat derajatnya, Allah angkat nilainya ya. Mudah-mudahan bahkan nanti bisa bersama dengan Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah, begitu luar biasa. Jawaban yang begitu lugas, jawaban yang begitu tegas, jawaban yang tentunya memberikan banyak wawasan buat kita semua. Amin ya rabbal. Satu pertanyaan lagi Ustazah, bagaimana ketika kita sudah melewati dari berbagai macam ujian, cobaan dan titik tawakal itu seperti apa Ustazah? Titik tawakal. Melewati banyak ujian, kan tadi sabar, disuruh sabar. Sabar tapi tetap ikhtiar. Ibu punya masalah cari ikhtiar, cari solusinya dulu. Jangan kemudian udah pasrah aja kayak tadi misalnya ya. Diuji dengan ekonomi, sabar aja udah gak mau ngapa-ngapain. Itu tawakalnya salah kalau begitu. Harus ikhtiar, tetap ikhtiar. Saya mah nerima takdir Allah jadi orang miskin. Gak punya ini, gak punya itu salah. Gak ada tiba-tiba kita sholat duit jatuh dari langit. Gak ada ya Bu ya. Tetap harus ikhtiar. Nah ketika kita sudah mengupayakan semuanya semaksimal yang kita mampu, baru kemudian kita tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Ketika Allah ternyata masih begitu-begitu aja nih nasib kita. Tapi biasanya beda Bu, tergantung syukurnya. Orang ekonominya lemah tapi dia sehat terus, ada yang begitu ya. Atau dia sakit juga tetapi dia punya anak-anak yang saleh dan salihah yang bisa bantuin, kan ada juga begitu. Intinya di mana kita melihat dari sisi positifnya aja. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih Ustazah, begitu luar biasa. Maka mari sama-sama kita hadirkan fatawakal Allah. Hadirkan ketawakalan di hati kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan beban, memberikan ujian kepada para nabi-nabi yang lain. Saat ujian itu datang, ketika tawakal dan ikhlas selalu sabar itu menemani, fa insya Allah ada kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terima kasih guru kita. Insya Allah setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Ajhari Nasution. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.